Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ya, Bu. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah asuhan persalinan atau ASKAP 2. Materi kali ini yaitu tentang patograf. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingatkan lagi untuk mengganti nama atau merename namanya dengan nama masing-masing agar nanti bisa tercatat di dalam absen, gitu ya. Kita review dulu ke materi sebelumnya, yaitu untuk materi sebelumnya kita telah belajar di pertemuan 7 dan 8, yaitu tentang anamnesa ibu pada awal persalinan, pemeriksaan fisik pada ibu bersalin, dan prakteknya juga pemantauan denyut jantung janin, pemantauan his persalinan atau kontraksi, dan juga pemeriksaan dalam. Apa saja yang harus kita periksa atau kita hasilkan di dalam pemeriksaan dalam. Dan materi kali ini yaitu pertemuan 9 teori, itu yang kita akan bahas adalah tentang patograf. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan metode ceramah dulu dari saya, dan nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita praktek di dalam kasus. Ya, nanti di akhir sesi ini akan dilaksanakan tanya jawab. Jadi mohon diperhatikan untuk materinya. Tapi barangkali di tengah-tengah nanti kalian ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, boleh langsung ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar patograf dan menguasai cara penggunaan patograf dalam asuhan persalinan. Ya, ada yang sudah tahu apa itu patograf? Tahu, Bu. Nah, coba yang mau menjawab atau coba menjelaskan Milsa, Bu. salah satu. Ya, mangga Milsa. Patograf adalah sebuah alat untuk memantau laju persalinan dari kala 1 sampai kelas 4. Nah, terima kasih. Betul ya jawabannya Milsa. Terima kasih. Ya, kalau kita ulangi, betul apa yang dikatakan Milsa tadi, patograf adalah alat bantu untuk membuat keputusan klinis, memantau, mengevaluasi, dan penata laksanaan persalinan. Ya, patograf ini dapat dipakai untuk memberikan peringatan awal bahwa suatu persalinan berlangsung lama, adanya kegawat daruratan, dan juga persalinan lama dan adanya rujukan atau harus dilakukan rujukan. Jadi ini adalah sebagai alat bantu pada saat kita melakukan pertolongan atau memberikan asuhan persalinan. Nah, kapan itu patograf harus digunakan? Jadi patograf itu melakukan pada saat ibu sudah memasuki fase aktif kala 1 persalinan. Coba untuk fase aktif kala 1 persalinan dari pembukaan berapa? Dari Nah, mulai dari pembukaan 4 ya. Untuk yang kedua adalah untuk semua persalinan, baik itu normal maupun patologis. Ya, patologis sangat membantu persalinan dalam memantau, evaluasi, dan membuat baik persalinan dengan pulih maupun yang tidak disertai dalam pulih.
Ya. Selama persalinan, kelahiran bayi di semua tempat. Jadi patograf ini digunakan baik itu persalinannya di puskesmas atau di BPM, bidang praktek klinik di rumah sakit ataupun di tempat lainnya. Sedangkan untuk di rumah sekarang sudah tidak anjurkan lagi untuk melakukan persalinan di rumah karena ditakutkan terjadi kegawat daruratan. Ya, secara rutin oleh semua penolong persalinan, baik itu si penolongnya itu dokter, baik penolongnya bidan ataupun perawat atau tenaga kesehatan lainnya, semuanya harus menggunakan patograf sebagai alat bantu untuk melakukan pemantauan kala 1 persalinan. Nah, seperti kalian tahu bahwa patograf itu ada 2 bagian ya, ada bagian depan, ada juga bagian belakang. Untuk yang bagian depan, ya bisa dilihat, ini adalah untuk memantau kala 1 persalinan. Sedangkan untuk bagian belakang, dia sudah masuk ke kala 2, kala 3, sampai dengan kala 4. Manfaatnya apa saja nih untuk patograf? Sangat banyak ternyata. Ya, mulai dari mencatat kemajuan persalinan, terus mencatat kondisi ibu dan janinnya, mencatat asuhan selama persalinan, memberikan informasi untuk mengidentifikasi dini penyulit persalinan, dan memberikan informasi untuk membuat keputusan klinik. Ya. Jadi dengan patograf itu semua catatan persalinan, baik itu kemajuan persalinannya, catatan kondisi ibu dan janinnya, dan juga apakah terjadi penyulit atau tidak, semuanya bisa kita lihat atau terekam di dalam patograf. Walaupun dia hanya 1 lembar alat, tetapi fungsi catatannya sangat banyak. Ya, setelah melakukan itu, kita akan bisa membuat sebuah keputusan klinik, apakah memang persalinan itu normal ataupun terjadi komplikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, bahwa bagian depan patograf itu untuk memantau kala 1 persalinan, sedangkan bagian belakang itu untuk catatan kala 2, 3, sampai dengan kala 4. Nih, sekarang ada yang tahu nggak kala 1, 2, 3, 4 batasannya apa saja? Kala 1 mah kontraksi, pembukaan, kala 2 pengeluaran janin, kala 3 pengeluaran plasenta, kala 4 observasi, 2 jam postpartum. Ya, terima kasih jawabannya nih Milsa, Rialfi, ya Nadifa sama Hilfa. Betul bahwa kalau kala 1 dia itu mulai dari pembukaan 0 sampai dengan pembukaan 4. Sedangkan kala 2 itu kala pengeluaran janin atau bayi. Kala 3 pengeluaran plasenta postpartum atau setelah plasenta lahir. Nah, yang pertama adalah yang kita catat di dalam patograf adalah mencatat kemajuan persalinan. Ya, mulai dari frekuensi dan lamanya kontraksi uterus. Ya, ini kita periksa dan kita catat setiap 30 menit. Ya, berikutnya adalah pembukaan serviks setiap 4 jam. Penurunan bagian terbawah janin setiap 4 jam. Ya. Air ketuban itu bisa dinilai dengan utuh, jernih, darah, atau mekonium dan kering. Dan penyusupan kepala itu ada tandanya 0, +1, +2, dan +3. Nah, untuk yang pembukaan, penurunan bagian terbawah janin, air ketuban, dan penyusupan, ini kita dapatkan dari hasil pemeriksaan dalam. Berarti yang 4 poin yang bawah ini, dia kita dapatkan 4 jam sekali, karena pemeriksaan dalam dianjurkan untuk 4 jam sekali. Tapi kecuali ada indikasi sebelum 4 jam kita harus melakukan pemeriksaan dalam. Ada yang tahu nggak indikasinya apa sebelum 4 jam kita melakukan pemeriksaan dalam?
Kontraksinya Yo, yang semakin lainnya. kuat dan cepat, dan frekuensinya lama. Betul, salah satunya adalah frekuensi hissnya lama atau kuat. Ya, si ibu kelihatannya sangat merasakan sakit atau nyeri. Yang lainnya? Yo, diingat-ingat lagi pelajarannya. Ada yang tahu nggak? Ya, kalau ketubannya pecah, ya otomatis kita harus melakukan pemeriksaan dalam. Ya, tadi ibu hissnya kuat, berarti kita melakukan pemeriksaan dalam. Atau enggak DJJ-nya ternyata tidak bagus, atau kurang bagus, atau kurang dari 120 atau lebih dari 160. Nah, untuk menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan berikutnya, berarti harus dilakukan pemeriksaan dalam walaupun belum 4 jam. Gitu. Ya, jelas ya? Berikutnya, berikutnya adalah pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin. Ya. Jadi ada bagian untuk menulis pembukaan serviks dan bagian terbawah janin. Kolom ini terbagi menjadi 2. Untuk nomor 0 sampai dengan 4, ya 0 sampai dengan 4 ke atas, itu berarti untuk menulis penurunan bagian terbawah janin. Ya, sedangkan angka 4 sampai dengan 10 yang ke atas, itu untuk menulis kontraksinya, pembukaannya berapa. Ya, jadi yang bagian 0 sampai 4 dia untuk menulis penurunan bagian terbawah janin, dan dari 4 ke 10 untuk menulis pembukaan serviks. Karena apa? Karena patograf digunakan setelah pembukaan 4. Gitu. Ya, jadi ini terbagi menjadi 2. Waktunya satu kolom ini adalah 30 menit. Sedangkan untuk yang bawah, nomor bawah berarti 30 menit dikali 2 atau 1 jam. Untuk pengisian penurunan bagian terbawah janin, kita menggunakan tanda yang bulat, seperti bagan yang di bawah. Ya, sedangkan untuk pembukaan serviks kita kasih tanda silang. Ya, nanti antara tanda silang yang satu dengan berikutnya kita kasih penghubung, begitupun dengan bagian terbawah janin. Antara tanda bulat satu dengan yang berikutnya kita kasih penghubung juga, garis. Gitu. Ya, jelas ya? Berikutnya adalah frekuensi dan lamanya kontraksi. Ya, kontraksi kita hitung dalam setiap 10 menit. Setengah jam sekali, kita berapa kali kontraksi? Ya, berarti yang kita arsir atau yang kita kasih tanda adalah itu banyaknya kontraksi yang ke atas. Kalau yang pertama ini berarti berapa kali kontraksi? Coba. 3 kali. Tuh, 3 kali. Ya, berarti yang ke atas ini di kolom ke-3. Berapa kali kontraksi? 2 kali. 2 kali. Ya. Nah, apa dikasih titik-titik atau dikasih ditebalkan, dihitamkan, tergantung dengan frekuensi dari kontraksinya. Kalau sepertinya, nih, antara 20 detik sampai dengan 45 detik berarti kita arsir. Tetapi kalau kurang dari 20 detik, satu kali kontraksinya berarti di titik-titik. Dan kalau lebih dari 45 detik, ditebal. Ya, jelas ya?
Ini kita lakukan pemeriksaan setiap 30 menit sekali. Jadi bukan hanya frekuensinya berapa kali, tapi lamanya kontraksi juga harus kita perhatikan. Sebentar ya. Ada yang mau didiskusikan dulu sambil nunggu screen-nya? Nah, yang berikutnya adalah yang tadi, selain pembukaan, sekarang adalah air ketuban dan penyusupan. Ya, air ketuban dan penyusupan kita tulis di sini di bawah DJJ. Ya, di sini ada air ketuban, ada penyusupan. Kalau sepertinya sudah pecah terlebih dahulu, maka kita tuliskan jamnya di atas. Ketuban pecah sejak jam berapa, gitu ya. Berarti yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum mengisi patograf adalah apakah si ibunya ini sudah masuk pada fase aktif atau belum. Ya, kalau sudah masuk pada fase aktif, berarti kita kumpulkan dulu data yang di atas dari hasil anamnesa. Nama ibu, umur, ya, statusnya, grafida berapa, para berapa, AB berapa, ya, tanggal berapa sekarang, jam berapa, ditulis terlebih dahulu alamatnya, ketuban pecah sejak jam berapa. Kalau sepertinya belum pecah, berarti kita tuliskan belum pecah. Tapi kalau sudah pecah, contohnya ibu datang jam 9, pecah 1 jam yang lalu, berarti pecahnya sejak jam 8. Ditulis di situ jam 8. Ya, terus jangan lupa kita juga harus menanyakan ibunya mules sejak kapan. Gitu, ya. Jadi yang bagian atas kita dapatkan dari hasil anamnesa. Baru kita ngisi ke bagian bawah. Ya, berikutnya. Nah ini, air ketuban diisi dengan beberapa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam kita. Kalau selaput ketubannya masih kita rasakan pada saat pemeriksaan dalam, berarti kita sebut dia utuh. Ya. Tapi begitu kita periksa dalam ternyata selaput ketubannya sudah pecah, kita harus nilai apakah air ketubannya itu jernih, maka kita kasih nilai J atau kita tulis J. Apakah ada darah, bercampur darah, berarti kita tulis nilai D. Ya, apakah ada mekonium? Mekonium itu apa coba? Kotoran bayi. Kotoran bayi, Bu. Ya, kotoran bayi. Berarti warna air ketubannya apa? Hijau. Hijau. Gitu ya. Hijau memang kering, berarti begitu dipecahkan dia tidak keluar air sama sekali, berarti kita tulis K. Kering. Sedangkan ya kering. Sedangkan untuk penyusupan atau molase adalah penyisipan tulang tengkorak janin. Kita kasih tanda 0 jika suturannya memang kita bisa raba pada saat pemeriksaan dalam. Ya, tetapi pada saat pemeriksaan dalam sutura tidak teraba, tetapi tidak ada yang bertumpang tindih atau hanya saling berdekatan, berarti kita kasih nilai +1. Sedangkan untuk tulang tengkorak yang tumpang tindih, tetapi masih bisa kita pisahkan, kita kasih nilai +2. Ya, dan untuk tulang tengkorak yang tumpang tindih dengan nyata, ya tidak bisa lagi kita pisahkan, berarti kita kasih +3. Ya, ini ditulisnya di kolom di atas, di bawah DJJ. Berikutnya. Yang air ketuban jelas ya? Jelas, dengan Bu. penyusupan. Nah, berikutnya ke catatan kondisi ibu dan janin. Kalau yang tadi yang dijelaskan tadi adalah catatan tentang kemajuan persalinan. Berikutnya adalah catatan kondisi ibu dan janin. Yang harus dicatat kondisi ibu dan janin yang pertama adalah janin.
DJJ-nya harus kita pantau. Karena apa? Karena DJJ itu menandakan bayinya sejahtera atau sehat atau tidak, dalam kondisi baik atau tidak. Dan ini kita lakukan setiap 30 menit. Ya. Jangan lupa selain kondisi janin, kita juga harus melakukan pemantauan kondisi ibu. Ya, ada tekanan darah, ada suhu tubuh yang harus kita periksa setiap 2 jam sekali. Ada juga nadi ibu yang harus kita periksa setiap 30 menit sekali, dan juga urin. Ya, volumenya kita harus lihat 2 jam sampai 4 jam sekali. Ya, bila perlu kita melakukan pemeriksaan lab, yaitu apakah urinnya terdapat aseton atau terdapat protein urin, gitu. Ya. Berikutnya, nah ini DJJ bagian paling atas. DJJ kita periksa setiap 30 menit sekali. Kita harus lihat grafiknya, apakah kurang dari 120 atau lebih dari 160, menunjukkan bahwa kita harus mengambil keputusan klinis apakah si bayinya ini harus kita rujuk atau tidak, apakah ibunya harus dirujuk atau tidak, karena DJJ-nya yang kurang baik. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini untuk pemantauan catatan kondisi ibu. Ya, jadi mulai dari tekanan darahnya ya diisi dengan tanda panah, yang atas panahnya adalah sistolnya, yang panah bawahnya adalah diastolnya. Berikutnya adalah yang titik-titik ini kita tulis nadi ibu setiap 30 menit sekali. Suhu tubuh setiap 2 jam sekali, dan juga urin, jumlah urin itu ada yang di bawah. Ya, yang urin di bawah itu dalam bentuk cc atau mililiter. Kalau memang dilakukan pemeriksaan protein atau aseton, jika memang positif maka harus kita checklist di sininya. Ya. Berikutnya. Nah, ini mengidentifikasi adanya penyulit persalinan. Kenapa digunakan patograf untuk mengidentifikasi apakah persalinan ini ada penyulit atau tidak. Ya, kita lihat dari garis waspada dan garis bertindak yang ada di kolom tentang pembukaan dan juga penurunan kepala. Berikutnya, ada waspada itu apa, bertindak itu apa. Slide. Nih, garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 jam ke-0 ya, dan berakhir pada titik di mana pembukaannya lengkap. Berarti dari mulai 4 cm sampai dengan 10 cm maksimal terjadi selama 6 jam. Ya. Pencatatan dimulai pada garis waspada. Jika pembukaan serviksnya mengarah ke sebelah kanan garis waspada, maka harus dipertimbangkan adanya penyulit. Dan garis bertindak tertera sejajar di sebelah kanan yang berjarak 4 jam pada garis waspada. Jadi antara garis waspada dengan bertindak itu jaraknya 4 jam. Jika pembukaannya telah melampaui dan berada di sebelah kanan garis bertindak, maka menunjukkan perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikan persalinan. Sebaiknya ibu harus berada di tempat rujukan sebelum garis bertindak terlampaui. Jadi kalau sudah melebihi garis waspada, berarti kita harus mulai prepare untuk melakukan rujukan atau tindakan berikutnya yang harus dilakukan pada ibu. Berikutnya, bagian belakang patograf. Jadi untuk bagian depan patograf itu memantau kala 1 persalinan. Sedangkan untuk bagian belakang kita mulai catat dari mulai kala 1 kalau terjadi kegawat daruratan dan dilakukan rujukan. Berikutnya adalah kala 2, 3, 4 dan bayi baru lahir.
Data dasar yang terdiri dari tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan. Jadi nanti kalau di BPM dituliskan BPM, contohnya BPM Sakila gitu ya. Jadi dicatatkan di situ. Berikutnya adalah alasan rujukan kalau memang si pasiennya itu dirujuk, berarti hanya bagian depannya saja yang kita isi. Ya, bagian belakangnya kita hanya tuliskan sampai dengan alasan dirujuk, tempat merujuk, tempat pendamping saat merujuk, dan masalah dalam kehamilan atau persalinan sehingga dilakukan rujukan. Kala 1 terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang patograf saat melewati garis waspada, masalah lain yang timbul, penata laksanaan, dan hasil penata laksanaan. Contohnya jika terjadi gawat janin atau DJJ-nya kurang dari 120 atau lebih dari 160, maka kita berikan oksigen atau ibu dimiringkan ke kiri. Nah, apa hasilnya? Itu penata laksanaan. Hasilnya bagaimana? Oh, DJJ-nya jadi bagus gitu ya, jadi normal lagi. Baru kita tuliskan di situ. Yang kala 2 terdiri dari episiotomi, pendamping persalinan, gawat janin, distorsia bahu, dan masalah dan penata laksanaannya. Pendamping persalinan di sini wajib ada di keluarga, baik itu mau suami, orang tua, atau saudara lainnya. Gitu ya. Berikutnya, di kala 3. Kala 3 ini berisi informasi tentang IMD, apakah dilakukan atau tidak, dengan batasan minimal berapa menit kalau IMD? 60 menit. 60 menit ya, jangan lupa. Jadi IMD dilakukan minimal 60. Terus dituliskan juga lamanya kala 3. Maksimal berapa lama kala 3? 30 menit. 30 menit, Bu. 30 menit ya. Dengan pemberian oksitosin 2 kali. Ya, kalau hanya 1 kali pemberian oksitosin berarti maksimal 15 menit. Gitu ya. Berikutnya, apakah dilakukan PTT atau peregangan tubuh pusat terkendali atau tidak? Dilakukan masase selama berapa menit? Selama berapa detik kalau setelah plasenta lahir? 15 detik atau 15 kali. Ya. Dan diperiksa juga kelengkapan plasentanya, apakah utuh atau tidak plasentanya. Apakah terjadi retensio plasenta atau tidak setelah lebih dari 30 menit plasentanya belum lahir dan sudah 2 kali diberikan oksitosin. Ya, apakah terjadi laserasi, dilakukan hecting atau tidak, diberikan anestesi atau tidak pada saat hecting, ya, apakah terjadi atonia uteri, jumlah perdarahannya berapa, normal atau tidak, masalah lain dan penata laksanaan dan hasilnya. Kala 4 berisi tentang data tekanan darah, nadi, suhu tubuh, tinggi pulus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Selama kala 4 atau 2 jam setelah postpartum. Dan untuk bayi baru lahir berisi tentang berat badannya berapa, panjang badan, jenis kelamin, penilaian bayi, apakah langsung menangis atau tidak, gitu ya. Kalau langsung menangis apa yang kita lakukan, kalau tidak menangis apa yang kita lakukan. Berikutnya adalah pemberian ASI, masalah lain dan hasilnya. Itu lagi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nih. Untuk kala 2, episiotomi, apakah ada indikasi episiotomi atau tidak? Contohnya apa indikasi dilakukannya episiotomi? Coba, ada yang tahu? Tidak bisa perineumnya kaku, Bu. Perineumnya kaku, betul. Terus, bayinya, kalau kepala bayinya terlalu lama ya, ya susah atau terlalu lama di lupa, berarti harus kita lakukan. Tidak ada untuk Berikutnya adalah pendamping persalinan, bisa suami, bisa keluarga,
bisa teman atau dia membawa paraji atau dukun sendiri atau tidak ada. Sebaiknya tidak dianjurkan untuk tidak ada pendamping. Berikutnya adalah gawat janin. Apakah terjadi gawat janin atau tidak? Dilihat dari apa gawat janin? Ketika bayi baru lahir tidak menangis, terus ototnya tidak baik. Betul. Ketika lahir dia menangis atau tidak. Ada distorsia bahu, masalah lain menata laksanaan. Nah, berikutnya untuk KALA 4 dilakukan selama 2 jam. Jam pertama setiap 15 menit dan jam kedua setiap 30 menit sekali. Ya. Ini yang kita lakukan adalah pemantauan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu itu setiap 2 jam sekali. Ya, makanya yang ininya dihitamkan karena ini suhu. Tinggi pundus uterinya, kontraksinya, kandung kemih dan perdarahan. Ya, kandung kemihnya apakah kosong atau tidak? Karena kalau tidak kosong, dia akan mempengaruhi dari kontraksi. Ya, perdarahannya juga masih dalam bentuk sesek diperkirakan. Ya, jumlah darahnya diperkirakan. Berikutnya. Nah, kesimpulannya, untuk melakukan pemantauan proses persalinan digunakan patograf agar tenaga kesehatan dapat melakukan keputusan klinis tepat pada waktunya. Jadi jangan lupa bahwa patograf dilakukan untuk pemantauan asuhan persalinan, bukan sebagai catatan akhir, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi, patograf ini kita gunakan mulai dari kala apa coba dalam persalinan? Kala 1 fase aktif. Ya, kala 1 fase aktif persalinan. Berarti mulai pembukaan 4 cm ya. Terus yang dilakukan pemantauan apa aja mulai dari bagian atas, coba dibayangkan. DJJ ya, jangan lupa nih sebelum pemantauan kita harus memastikan dulu pembukaannya tadi sudah masuk 4 cm ya. Yang pertama kali diisi adalah jamnya. Ya, setelah jam baru ke kontraksi dan ke penyusupan kepala. Dari situ baru ke bagian paling atas DJJ. Ya. DJJ dilakukan per berapa menit sekali? 30 menit. 30 menit sekali. Kalau kontraksi? 4 jam. 30 menit. Kontraksi 30 menit. Sedangkan pemeriksaan dalam atau pembukaan serviks dan penurunan kepala setiap 4 jam. 4 jam satu kali. Untuk memantau kondisi janin berarti dilakukan setiap 30 menit sekali. Jadi untuk memantau DJJ agar diketahui dalam batas normal. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Sudah cukup? Nah, kalau cukup, berarti insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba untuk mengisi patograf dari kasus-kasus yang memang sering terjadi, gitu ya, kasus persalinan yang sering terjadi. Ya, jadi kalian nanti bisa mengetahui kapan itu harus melakukan tindakan, kapan harus melakukan keputusan klinik, kapan harus merujuk, apakah persalinan ini masih berjalan normal atau sudah tidak, gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi Besok di mata kuliah praktek untuk pengisian patograf. Ya.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Makasih, Bakul. Dadah.